Selamat pagi, perkenalkan nama saya Timo Sinaga dari Fakultas Ilmu Pendidikan Reguler EPG PAUD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dosen pengampu Ibu Sri Mustika Aulia. Baiklah, saya akan menjawab 4 soal. Yang pertama, jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Masyarakat Indonesia baru merupakan tekad kuat dari masyarakat Indonesia saat ini. Khususnya kaum muda. Dengan adanya pendidikan, maka setiap manusia dapat berpikir lebih baik lagi. Indonesia juga dapat menuju negara maju jika generasi-generasi yang berpendidikan tinggi. Yang paling utama, Indonesia akan menerapkan yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan sesuai dengan standar kelulusan pada kesatuan pendidikan. Soal kedua, Good dan Brock tahun 1986 menyebutkan bahwa profil guru yang diharapkan siswa yaitu ada 8. Yang pertama, periang. Kedua, suka berteman. Ketiga, beremosi matang. Yang keempat, jujur dan ikhlas. Kelima, dapat dipercaya. Keenam, sehat mental. Ketujuh, dapat menyesuaikan diri. Kedelapan, merupakan pribadi otoritas tapi tidak otoriter. Dari kedelapan profil tersebut, jelaskan 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil tersebut. Saya memiliki 4 profil dari filsuf Good dan Brophy, yaitu yang pertama, periang. Saya seorang periang. Saya suka bergembira walau dalam suatu keadaan yang sedang riuh. Pada suatu keadaan yang riuh, saya akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan hal yang baik, bercerita, dan melakukan sesuatu yang mengajak untuk bergembira, seperti berbicara dengan hal yang lucu, sehingga pada kondisi yang riuh semua orang dapat mendengarkan saya dan mereka dapat bergembira juga. Yang kedua, suka berteman. Saya suka berteman karena dengan adanya teman kita dapat berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, sikap jujur. Saya seorang sikap yang jujur. Jika kita menjadi seorang yang jujur, maka kita dapat dipercayai oleh orang lain. Yang keempat, dapat dipercaya. Nah, dengan adanya kepercayaan yang berawal dari diri kita sendiri, maka kita dapat dipercaya oleh orang lain. Kita bersikap jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Yang ketiga, carilah 2 teori hakikat pembelajaran. Yang pertama, teori kognitif. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa pembelajaran adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, analisis, prediksi, dan perasaan dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa mudah dipahami oleh peserta didik, baik dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling berbicara, diskusi dengan teman-temannya. Yang kedua, teori behavioristik yang menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari
pengalaman itu sendiri. Teori ini dinilai berfokus pada pendidik, jadi tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Yang keempat, jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik formal yang sesuai dan dijamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Guru adalah profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membina, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian hasil dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih.